Setiap manusia berjalan di jalan yang ia pilih. Ada yang menemukan terang, tapi tak sedikit yang tersesat dalam kegelapan. Ini adalah kisah tentang Rico, seorang pemuda yang terjebak dalam dunia pergaulan bebas, hidup tanpa batas, tapi tanpa makna. Narkoba, alkohol, dan hubungan tanpa tujuan hanya menambah kekosongan dalam hatinya. Namun, di titik terendahnya, Rico bertemu dengan sesuatu yang ia kira telah lama hilang, kasih yang tak pernah meninggalkannya. Ini adalah kisah tentang perjalanan pulang, tentang menemukan kembali cinta yang sejati. Karena, meski seberapa jauh kita tersesat, kasih Tuhan selalu menunggu kita di ujung jalan. Rico duduk di ruang tamu dengan gelas minuman di tangannya. Matanya kosong, seakan lelah dengan kehidupannya. Woi, kok gak takut hidup-hidup kayak gini terus? Gak capek kok kayak gini terus? Kayak gak punya tujuan hidup kita. Tujuan? Buat apa tujuan? Hidup udah kacau. Mau kayak mana lagi? Aku takut kali loh. Sumpah aku takut kali. Aku takut kok besok aku gak hidup. Sejak kapan kau bicara seperti itu, Nina? Gak tau lah. Aku pengen keluar dari hidup kayak gini. Tapi kita udah terlalu dalam. Gak bisa kita keluar. Kau benar, Nin. Mungkin kita memang butuh tujuan hidup. Di tengah hiruk pikuk klub, Rico terlihat menegak minuman keras dan menikmati kebahagiaan duniawi dengan menari bersama Nina. Rico, hey, kau nggak kenal aku? Daniel, lama nggak ketemu bro. Kau masih aktif ya di gereja? Hah, iya. Dan aku mau kamu lepas dari semua hal ini, Rick. Lepas dari apa? Ini hidupku. Aku bayar seperti ini. Kau tahu, Rick, ini bukanlah kebahagiaan sejati. Suatu saat kau bakal sadar, hanya Tuhanlah yang bisa memberi kamu kebahagiaan yang sejati. Udahlah, enjoy the moment. Ayo minum dulu. Sinilah dulu dah. Mari nikmati kebahagiaan hidup. Beberapa hari kemudian, Rico datang ke rumah Daniel. Ia tampak lusuh dan kacau. Hatinya resah setelah mendengar kabar Nina kekasihnya mengalami kecelakaan akibat overdosis. Dan aku nggak tahu harus gimana lagi. Nina koma. Aku takut. Ayo kita berdoa, Rick. Kamu tidak sendiri. Tuhan selalu menunggumu untuk kembali. Emang Tuhan mau menerima aku seperti ini lagi? Aku sudah terlalu jauh untuk melangkah. Tuhan tidak melihat seberapa jauh kau jatuh, tetapi Dia melihat seberapa besar keinginanmu untuk kembali. Tuhan selalu menunggumu, Rick. Aku harus gimana lagi, Dan? Hidup aku udah hancur. Aku gak tahu, gak punya siapa-siapa lagi. Mari bertobat, Rick. Ikutlah bersamaku. Rico datang ke gereja bersama sahabatnya Daniel. Gereja yang tampak tenang dengan suara lembut pujian memenuhi ruangan. Pendeta Grace mendekati mereka dengan senyum ramah. Selamat datang Rico dan Daniel. Senang bisa bertemu denganmu. Daniel sudah banyak cerita tentang Rico. Silahkan duduk. Terima kasih Bu Pendeta. Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan masih mau menerima saya lagi. Saya sudah terlalu jauh melangkah. Rico, Tuhan itu seperti Bapa yang senantiasa menunggu anaknya pulang. Tak perlu
Sejauh apa ia pergi, ia tetap menunggu. Bahkan ketika kamu kembali, ia bukan hanya menyambutmu, tetapi ia berlari memelukmu, tapi kau belum masuk ke rumahnya. Saya ingin merubah hidup saya, Bu, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Langkah pertama, Riko, kamu mengakui kesalahan apa yang telah kamu perbuat. Kamu berkata jujur kepada Tuhan. Lalu kamu berdoa. Sekecil apapun yang doa kamu sampaikan, Tuhan tahu perjalanan berat yang kamu jalani. Tuhan, kalau Engkau masih mau terima saya ingin pulang. Saya capek dengan hidup saya yang lama. Selamat datang, Riko. Di dalam Tuhan pasti ada hidup awal dan baru. Mari kita berdoa untuk memulai hari yang baru untuk Riko. Kita berdoa. Bapa, di sini anakmu Riko ingin kembali ke dalam pelukanmu. Bapa yang bimbing dia, Bapa yang senantiasa melingkup hati dia agar dapat berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan. Amin. Beberapa hari setelah pertobatannya, Riko pulang ke rumah dan mendapati ibunya berdoa di rumahnya. Anakku, kamu pulang, Nak. Maafkan Riko, Bu. Riko udah bikin Ibu menderita. Yang penting kamu pulang, Nak. Ibu tidak pernah berhenti mendoakan kamu. Terima kasih ya, Bu. Beberapa minggu kemudian, Riko terlihat mengikuti ibadah di gereja. Wajahnya bersinar, menandakan kedamaian yang baru. Ia bahkan mulai terlibat dalam pelayanan bersama sahabatnya, Daniel. Lihat, Rik, kau tidak sendirian. Kita bersama di dalam terang kasih Tuhan. Iya, dan akhirnya aku tahu bahwa cuma kasih Tuhan yang bisa mengisi kekosongan ini. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Setiap perjalanan punya akhirnya. Tapi bagi mereka yang kembali pada Tuhan, akhir hanyalah awal dari hidup yang baru. Riko telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Kasih sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dia belajar bahwa seberapa jauh kita tersesat, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi pengampunannya. Dan di dalam kasih Tuhan, setiap luka bisa sembuh, setiap penyesalan bisa terobati. Karena di ujung jalan yang gelap selalu ada terang yang menanti. Halo semuanya. Terima kasih telah bersedia menonton drama kami, yaitu Terang di Ujung Jalan. Di sini saya, Diandana Bulu Sendiri, berperan sebagai Ibu Pendeta Grace. Saya Nojina Tamuna sebagai Riko. Saya Valentina Pasaribu sebagai Daniel. Saya Clarissa sebagai Ibu Riko. Saya Yosia sebagai Dina. Akhir dari kami ucapkan terima kasih.